قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas tentang para kabib Ba'alawi kaum muslimin. Dan seperti yang kita ketahui bersama kaum muslimin bahwa para kabib Ba'alawi itu adalah komplotan yang selalu berkoar-koar. Mereka ini adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Tapi koar-koar mereka tersebut tujuannya adalah jualan nasab demi nasib kaum muslimin. Padahal kalau kita menyimak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada anaknya untuk berbangga-bangga dengan nasab. Justru yang ada Nabi Muhammad SAW memperingatkan kepada anaknya. Bahkan bukan hanya kepada anaknya kaum muslimin, kepada kaumnya secara keseluruhan. Ya, kepada kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW suatu hari ketika sebuah ayat turun kepada beliau, yaitu ayat 214 dari surat Asy-Syu'ara. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyerukan kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ma'syara Quraisy, au kalimatan nahwaha, atau yang semisal kaum muslimin. Istaru anfusakum, selamatkanlah diri-diri kalian. La agni ankum minallahi syai'a, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai Bani Abdi Manaf pun disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara nama-nama yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW adalah Sofiyah, bibinya Rasulullah SAW. Kemudian Fatimah, anaknya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, salini ma syi'ti min mali, la aghni anki minallahi syai'a. Mintalah kepadaku apa yang engkau mau dari hartaku, wahai Fatimah. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW nggak mampu menolong mereka seandainya mereka ini berbuat kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak diperintahkan untuk menyombongkan diri terhadap nasab mereka. Tapi kalau kita melihat para kabib Ba'alawi kaum muslimin, luar biasa kesombongan mereka, arogansi mereka. Seolah-olah dengan nasab yang mereka miliki, mereka ini memiliki jasa yang besar bagi alam semesta ini kaum muslimin. Padahal kalau kita lihat para kabib Ba'alawi sekarang ini kaum muslimin, justru yang disebarkan adalah akidah-akidah, ibadah-ibadah yang jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini ada kabib Ba'alawi lagi kaum muslimin yang merasa berjasa bagi alam semesta ini kaum muslimin. Coba kita simak videonya. Berbagai macam balak dan musibah tumpah. Dan saat ini corona menerjang Indonesia dengan sedemikian rupa. Anda tahu, masih ada lagi satu kesalahan penting saudara sekalian yang harus kita pahami baik-baik. Yang harus para pemimpin dan pejabat memahami baik-baik saudara sekalian. Seorang ulama ahlul asrar mengatakan, ahlul baiti ruslima tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Sesungguhnya keluarga Nabi Muhammad, sesungguhnya anak cucu Sayyiduna Muhammad, sesungguhnya para habaib, mereka disucikan oleh Allah. Nasnya diabadikan di dalam Al-Quran. Mereka disucikan oleh Allah. Ahlul bait ruslimah tuhuri, keluarga Nabi itu para habaib disucikan oleh Allah. Nasnya diabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian apa? Hum amanul ardi fadzakiri. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Mereka para habaib, mereka adalah alasan yang membawa daripada kedamaian. Adanya para habaib yang membuat Allah memberikan keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Adanya para habaib ini saudara,
Untung kita ada habaib di kampung kita, di negeri kita, di negara kita. Dengan adanya para habaib membawa keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Sehingga Al-Habib Muhammad bin Adros Al-Habsyi, seorang wali min auliaillah di kota Surabaya, Gutub, presidennya Gutub, rajanya Gutub di zaman beliau. Anda tahu, beliau kalau diundang sama orang, Habib saya pengen ngundang acara di kampung saya. Oh gitu, iya. Kapan? Misalnya lusa Habib. Baik. Ada Habib yang tinggal di sana? Gak ada Habib. Ada Habib yang pernah lewat bisa singgah di sana? Ada. Saya mau datang. Tapi kalau misalnya datang orang, ditanya sama beliau, ada Habib di kampung kamu? Gak ada. Habib pernah singgah di kampung kamu? Gak ada juga. Oh saya nggak mau, itu kampung bawa sial pasti. Lihat, mereka orang-orang wali, orang-orang soleh. Gak ada habaib di kampung, bisa bawa sial, saudara. Maka oleh sebab itu, kalau Allah kirimin habaib di kampung-kampung kita, jaga baik-baik, saudara. Kenapa? Mereka anak cucu Sayyiduna Muhammad. Mereka yang membawa keamanan, saudara sekalian. Kenapa? Karena dalam tubuh mereka ada darah suci Sayyiduna Muhammad. Artinya apa dalam kisah ini, saudara? Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air, Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Habib Rizik gak boleh kembali, saudara. Habib Rizik gak boleh balik ke negaranya, saudara. Allah Ta'ala murka, dikirimin corona. Begitu zalimnya penguasa kepada beliau, begitu jahatnya pemimpin-pemimpin kepada beliau, Allah Ta'ala tidak tinggal diam, saudara sekalian. Dikirimkan balak demi balak, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gempa di mana-mana, longsor di mana-mana, banjir di mana-mana, akhirnya corona menghantam kita punya negeri, saudara sekalian. Ini juga tidak bisa dinafikan ada kaitan dengan Habib Rizik, saudara sekalian. Beliau nggak ada salah, kenapa beliau nggak boleh kembali ke tanah air, saudara? Beliau bukan koruptor, kenapa beliau nggak boleh kembali ke tanah air? Beliau bukan rampok uang rakyat, kenapa beliau tidak boleh ke tanah air, saudara? Itu yang namanya turis-turis dari negeri komunis boleh masuk negara Indonesia, kenapa Habib Rizik nggak boleh, saudara? Innalillahi wa inna ilaihi. Sehingga itu juga bisa jadi penyebab terjadinya yang namanya balak. Inilah kurang ajarnya teman-teman ya, sebagian dari para Habib-Habib ini ya, termasuk si Ali Jindan ini. Corona kok dihubungkan dengan Pak Rizik Syihab yang katanya tidak diizinkan pulang. Lah kan dia sendiri yang kabur ya. Apa hubungannya coba teman-teman ya, Corona dengan Rizik Syihab? Subhanallah. Ya, kemudian coba tunjukkan dalilnya dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi ya, kemudian perkataan para ulama salaf terdahulu yang pernah mengatakan amannya bumi ini, amannya satu kampung disebabkan karena adanya anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya para habaib. Ya Allah, ini murni dari lisan-lisan mereka teman-teman ya, pernyataan-pernyataan seperti itu. Mana ada dalam Al-Qur'an, mana ada dalam hadis yang menyebutkan ya negeri itu akan menjadi aman kalau ada anak cucu Rasulullah, adanya para habaib. Tuh kaum muslimin, memang para Kabib Ba'alawi itu ya koplak sih kaum muslimin ya. Mereka asal bicara, yang penting bunyi bisa mendoktrin orang-orang bodoh. Itu tujuan mereka itu kaum muslimin. Sejak kapan dikatakan sebuah tempat kalau tidak ada Habibnya jadi sial? Coba lihat Yaman itu sampai sekarang seperti apa. Padahal di sana katanya ada sebuah tempat yang isinya wali semua di Tarim, ya kan? Doa di dalam WC terkabul. Di sana tempatnya para wali, ya. Tapi konflik terus di Yaman, coba. Padahal di sana pusatnya para Kabib Ba'alawi. Bahkan pusatnya Ba'alawi yang sakti-sakti, yang bisa mi'raj sehari 70 kali, yang bisa ngusir malaikat. Di sana semua. Dan jelas kaum muslimin, kalau kita simak perkataan dari Ali Jindan tadi, ya, doktrin-doktrin yang seperti itu, mereka keluarkan tujuannya adalah supaya para Kabib Ba'alawi itu dimuliakan. Makanya Ali Jindan tadi mengatakan, kalau ada Kabib di tempat kalian, di desa, di tempat kalian lah pokoknya, maka muliakan, jangan disia-siakan. Jadi harus diperhatikan. Para Kabib Ba'alawi kalau nggak punya rumah, kasih rumah. Kalau nggak punya mobil, kasih mobil. Nanti kalian tinggal ngalap barokahnya, ya. Bekas-bekasnya para Kabib Ba'alawi nanti kalian beli. Supaya apa? Barokah. Itu semuanya penipuan kaum muslimin, ya. Uang orang-orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW saja kaum muslimin, nggak ada yang mereka dengan pedenya mengaku bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mulia dan pasti masuk surga. Tapi kalau para Kabib Ba'alawi, coba disimak tadi, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disucikan. Mereka memaknai Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka.
dan tujuannya adalah supaya mereka dimuliakan. Padahal Nabi Muhammad SAW di banyak hadis menyebutkan bahwa kemuliaan seseorang itu bukan berdasarkan nasabnya, bukan berdasarkan keturunannya. Bahkan Al-Quranul Karim pun mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa, bukan karena nasabnya. Ya, semoga muhibin segera sadar. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.